Oke, hari ini kita masuk pada perkuliahan video conference, membahas mata kuliah produksi video kreatif yang saat ini di LMS sudah saya share ya beberapa materi dan juga ada tugas yang tentunya menjadi eh, tugas untuk teman-teman semua di sini untuk kita mau melihat sejauh mana eh, tugas-tugas atau materi-materi yang kita sudah berikan itu bisa diimplementasikan dalam bentuk karya gitu ya. Sorry. Oke, jadi di sini saya coba share ya tentang apa namanya eh, tugas kita ya pada hari ini, yaitu untuk membuat sebuah video ya dengan tema horor. Ya, video dengan tema horor. Nah, ini sebenarnya mindsetnya adalah bukan kita ingin membuat sebuah video yang temanya hantu gitu ya, tapi horor itu kita bisa terjemahkan dengan berbagai hal ya. Misalnya dari suasananya, kemudian musiknya, lalu juga misalnya dramanya dan lain-lain. Nah, saya juga ada beberapa contoh iklan ya, iklan dengan tema-tema horor juga. Nah, nantinya teman-teman, ini kan kita buat videonya ini, video horor ini, tema tema video horor ini adalah untuk bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan eh, kemampuan kita ya dalam menggunakan aplikasi, dalam menggunakan apa kemampuan videografi untuk membuat sebuah video gitu kan ya. Jadi videonya ini bukan apa video yang satu video terus kemudian hanya kekuatannya hanya di misalnya hanya di kekuatannya di backsoundnya aja misalnya gitu ya. Jadi bukan. Jadi saya mau justru melihat bagaimana prosesnya. Bagaimana proses dalam pembuatan ide gitu kan yang bertema tadi ya, bertema horor tadi menjadi sebuah tontonan itu yang tidak hanya apa membuat emosional tapi juga memberikan makna gitu loh. Ya, memberikan makna dari apa sebuah video. Nah, jadi videonya ini sedikit ya yang pernah saya bikin juga ya videonya contohnya tadi contoh video yang saya bikin gitu kan. Nanti coba saya cek. Jadi saya juga bikin ya video tentang video yang seperti teman-teman sudah lihat ya. Video yang saya bikin itu tentang video horor, tema horor dalam kondisi sebenarnya bukan kondisi yang menyeramkan sebenarnya ya, karena memang jadi video horor itu ya Anda bisa memanfaatkan misalnya situasi eh, kondisi yang kelihatan kalau dari jauh tuh kan sepi, apa horor, atau kondisi kita sedang apa namanya di rumah, di kamar mandi atau di tempat tidur gitu. Itu bisa aja mendapatkan ide visual lalu dimodifikasi dengan musik, dengan apa namanya editing, lalu dengan apa transisi-transisi yang bisa menjadi sebuah tema horor gitu kan. Misalnya Anda mau makan, misalnya mau mesen mie ayam gitu di luar ya, mesen mie ayam, abangnya lagi nggak ada gitu kan, misalnya lagi nggak ada. Anda bisa itu bikin apa, langsung mindset horor Anda bisa 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 tervisualisasi dari kondisi sebuah warung mie ayam yang kosong misalnya. Mungkin orangnya lagi nggak ada ya, orang-orangnya nggak ada atau apa. Jadi Anda bisa videoin tuh dengan berbagai angle-angle gitu kan. Lalu tiba-tiba misalnya abangnya keluar gitu kan, nanti Anda pakai transisi yang zoom in atau zoom out gitu kan. Nah, itu bisa ya dibuat sedemikian rupa hingga menjadi sebuah tayangan dengan tema horor gitu kan. Jadi, satu video sederhana itu kita bisa bikin dengan berbagai tema sebenarnya. Ntar ya teman-teman ya saya coba
cari video tugas itu ya tadi ya. Oke, coba saya share ya. Ini tugas teman-teman tadi ya, yang saya berikan. Nah, ini ya. Jadi Anda diminta untuk membuat sebuah video tema horor, lakukan editing dan produksi dengan menggunakan kamera dan aplikasi yang Anda kuasai. Gunakan kemampuan Anda tentang color grading, filter video, sound yang cocok untuk memberikan efek horor pada karya video Anda. Buat 15 sampai 20 detik, kirim linknya ya. Nah, ini sebenarnya semacam kayak thriller ya. Jadi ada sebuah thriller gitu kan, lalu Anda bikin thrillernya gitu kan. Nah, kalau Anda lihat video yang saya apa, bentar ya. Kalau Anda melihat video saya itu yang saya eh, share itu sebenarnya itu video biasa aja. Jadi makan siang gitu kan. Lagi kosong tuh di koridor kantor saya lagi kosong. Kemudian coba saya manfaatin aja deh. Kebetulan saya waktu itu baru 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 nyoba suatu kamera ya, kamera dengan gimbal gitu kan. Saya cobain gitu kan. Nah, itu efeknya seperti itu. Karena saya melihat kok ini videonya biasa aja gitu kan. Saya mencoba mau pakai tema apa ya gitu kan. Kan bisa temanya macam-macam tuh, bisa temanya happy, bisa eh temanya sedih, bisa temanya horor gitu kan. Hmm, jadi Anda bisa membuat sebuah karya video dengan berbagai tema gitu kan. Nah, ini juga menjadi sebuah sebuah portfolio untuk Anda. Ya, ketika Anda nanti misalnya diminta atau misalnya masuk ke industri video misalnya gitu kan, Anda diminta untuk menunjukkan karya dengan tema-tema tertentu, Anda bisa menggunakan tema tema horor ini gitu kan. Karena tema horor ini eh, pada nanti UAS saya akan coba kolaborasi ya teman-teman ya. Jadi ini temanya horor, suatu pemandangan thriller aja. Ini bisa dimodifikasi untuk sebuah iklan, misalnya layanan masyarakat, bisa iklan komersil, atau bisa iklan informasi gitu kan. Mungkin teman-teman kalau melihat iklan di sosial media gitu kan, ada orang tiba-tiba kecebur gitu kan, tiba-tiba begitu di dalam air ada poster gitu kan yang berisi tentang informasi apa gitu kan, atau promo apa gitu kan. Nah, itu Anda coba bisa manfaatkan. Ini semacam seperti ini ya. Kalau di sosial media itu video dengan tema horor itu kita ambil sebagai hook. Hook itu adalah bagaimana supaya audiens kita itu langsung tidak scroll, tidak skip video kita. Kita pakai hook tema horor gitu kan. Sehingga dia masuk ikut lihat video kita sampai ke pesan akhirnya apa gitu ya. Nah, dalam video saya ini kalau Anda lihat ya. Oke, kalau ada yang mau tanya silakan ya. Jadi ini video saya kalau teman-teman lihat ya. Nah, ini sebenarnya ini hal yang biasa ya, tapi saya pakai di sini kalau nggak salah ada beberapa video lah. 3 atau 4 video saya pakai gitu kan. Anda lihat ya transisi-transisi yang saya pakai, transisi speed, transisi apa gitu kan. Nah, musiknya saya juga pakai ada 3 4 musik gitu kan. Tema horor. Nah, ini kan bisa masuk ke poster gitu kan. Masuk poster, bisa kalau Anda mau misalnya iklan. Ini saya juga pakai efek pintu. Ini ada orang lagi kerja gitu kan. Nah, bisa aja nanti Anda masukkan unsur-unsur promosinya di situ. Ya, singkat gitu kan, tapi belakangnya itu ada unsur misalnya promosinya atau ada unsur apanya. Tapi sekarang ini Anda bisa membuat video nih dengan tema tema horornya aja.
Jadi belum ada tema promosi atau tema apa. Nanti di UAS, jadi Anda kalau bisa bikin dua nanti. Ntar kalau di UAS nanti Anda tinggal tambahkan tuh tema promosinya di mana masuknya. Apakah ada orangnya atau apa gitu ya. Nah, saya juga ada ini contoh lagi video yang seperti ini ya. Nah, ini contoh-contoh video komersil yang menggunakan tema horor dalam informasinya, dalam dalam apa ininya, videonya ya. Ini bisa dilihat ya, teman-teman ya. Nah, sampai rumah tuh gelap. Di pojok ada bayangan gede. Kok iklan sih? Kenapa? Iklan nih. Kenapa iklan mulu? Belum premium. Makanya beli Spotify Premium dong. Belinya di Indomaret aja. Nikmati musik dengan tenang tanpa iklan menegangkan dengan Spotify Premium. Nah, ini ya iklan itu Spotify dia menggunakan apa tema horor dalam sebuah iklannya. Nah, ini kan hooknya menarik ya. Kalau orang lihat tuh mau sampai selesai gitu kan lihat videonya. Nah, ini satu lagi adalah Grab ya. Anda lihat ya apa video komersil Grab dengan tema horor. Kaget lihat hematnya Grab Unlimited. Kaget lihat gratis ongkir. Kaget lihat diskon jalan. Nah, ini juga ya dengan menggunakan teknik tema horor. Nah, ini yang lebih menarik lagi itu ada apa iklan dari aplikasi Dana. Dia menggunakan iklan yang semi komersil dengan standarnya sinematografi gitu ya, standar film gitu ya. Anda bisa lihat ya. Transfer berapa sih? Berapa lama lagi? Pakai Dana biar gak jadi drama. Kirim uang kemanapun, gratis biaya admin. Pakai Dana, hidup bebas drama. Ya, itu tadi ya. Berbagai namanya video-video yang dengan tema horor tapi bisa digunakan sebagai hook untuk video-video komersil. Misalnya Anda mau bikin CV gitu kan. Bisa juga Anda mau bikin CV, video CV ya untuk Anda, untuk profil Anda dengan pendekatan tema horor tadi gitu kan. Itu bisa Anda bisa eh, apa namanya? Bisa dibikin tuh karya seperti itu. Nah, itu ya jadi teman-teman bisa membayangkan. Nah, sebenarnya mindsetnya bukan mindset eh, mindset horor dalam arti kata eh, setan, kuntilanak, kemudian genderuwo dan lain-lainnya, tapi kita lebih ke mindset bagaimana ini mengarahkan orang untuk berhenti ya, berhenti dalam kata scrollnya, berhenti scroll, berhenti skip untuk melihat tayangan video kita. Itu penting ya sebagai salah satu hook dalam sebuah video, tayangan video. Karena kita nggak mau kan bikin sebuah video informasi, video iklan atau video lainnya, tapi belum selesai orang udah skip gitu kan. Orang udah belum apa-apa orang udah scroll nggak dilihat gitu kan. Padahal kita bikin iklannya udah capek. Nah ini salah satu bentuk eh, hook dari sebuah video komersil. Temanya adalah horor tadi gitu kan. Jadi Anda bisa modifikasi tuh ya. Ya tadi saya lihat juga di contoh di reel teman-teman di WhatsApp grup gitu kan. Ya artinya jangan boleh pakai namanya background itu tapi jangan satu video gitu kan. Justru kita bikin berbagai angle-angle gitu kan. Ada angle zoom, angle out gitu kan. Ada tampak atas, tampak bawah sehingga dramatisasinya tuh masuk gitu kan. Nah, gunakan juga backsound yang tentunya eh, yang cocok, yang tepat gitu ya untuk iklan Anda. Tidak sekedar
ada suara-suara hantu, suara-suara apa aja gitu kan, sehingga apa namanya tidak tepat gitu kan digunakan gitu. Maksudnya dia intensitas ininya loh, emosinya itu harus diatur. Nah, itu dua levelnya tuh. Kalau hanya foto reels, kita ngeliat pohon apa pohon di atas pohon tiba-tiba kita pakai suara-suara apa hantu gitu misalnya, ya oke gitu, tapi siapapun bisa bikin gitu loh teman-teman ya. Saya mau Anda levelnya itu lebih tinggi gitu apa lebih tinggi daripada itu ya, sehingga Anda bisa membuat perencanaan videonya dulu tuh. Misalnya Anda ambil stock shootnya misalnya ada 5 atau 10 stock shoot. Anda pilih stock shootnya, Anda pilih transisinya, Anda pilih efek, gradasi warnanya, warna-warna apa, ininya pilihan-pilihan warnanya, mungkin perlu efek video, lalu baru cari eh, pelengkapnya yaitu suara-suara tadi gitu kan, apa backsound backsound yang mendukung gitu kan. Nah, ini penting ya teman-teman ya, untuk kita mau menaikkan level kita nih, level pengetahuan videografi kita, produksi videografi kita. Kalau mau bikin promosi apa webinar gitu, itu juga bisa gitu kan. Ya, promosi webinar, promosi apa. Tapi ujung-ujungnya misalnya eh, webinar tahun ini yang serem gitu kan. Seremnya apa? Karena kita membahas tentang apa kesenjangan sosial misalnya gitu kan. Temanya kesenjangan sosial tapi kita pengantar videonya, bumper videonya itu bumper video tema horor tadi. Jadi menarik gitu kan. Menarik membuat apa si audiens itu dia nggak langsung untuk yang namanya skip video kita. Ada sesuatu yang unik gitu kan. Sekarang itu yang dibutuhkan dari orang-orang apa content creator ya, brand-brand apa komersil untuk membuat sebuah konten yang tidak langsung di skip atau langsung di scroll oleh si audiens gitu. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk membuat tema yang sedikit kontroversi gitu kan, sehingga Anda tertantang gitu, tertantang untuk membuat dan eh, membuat apa sesuatu dari diri Anda ini menjadi lebih ada portfolio atau ada nilai lebih gitu kan, jadi portfolio. Nah, kemudian Anda juga bisa nanti memanfaatkan kemampuan Anda ini untuk berbagai hal-hal yang komersil, iklan rumah misalnya gitu kan. Tuan rumah nanti Anda bisa tuh apa breakdown kenapa pakai eh, horor gitu. Misalnya horor cicilan, horor DP gitu kan. Atau horor apa ya? Horor harga gitu kan. Nah, begitu Anda misalnya masuk ke perumahan A, itu Anda bebas, bebas cicilan, bebas apa misalnya gitu. Tapi depan itu horor. Ya, untuk kuliah juga gitu, misalnya horor gitu kan dengan tugas-tugas kampus yang berat, horor dapat apa biaya kuliah gitu kan, masuk ke kampus yang memang memberikan keleluasaan sehingga Anda tidak merasa horor apa namanya perasaan Anda gitu menghadapi apa pilihan-pilihan per kampus gitu misalnya. Nah, itu bisa tuh di brainstorming. Ya, jadi teman-teman bisa brainstorming satu sama lain ya. Bisa misalnya apa siapa Priscilia dengan Tio gitu bisa bisa ini bisa apa konsultasi, bisa tuker ide juga nggak apa-apa ya, sama-sama kita bisa satu lokasi gitu, bisa berbagi apa informasi ya, berbagi ide gitu kan, macam-macam ya, nggak harus yang hutan, nggak harus apa kuburan gitu, nggak perlu gitu kan. Di sekitar rumah kita pun juga bisa kita bikin sesuatu yang bisa bertema itu gitu kan. Nah, sebaliknya nanti kita mau bikin tema yang ceria, tema yang apa 90s, tema-tema 80-an. Nah, itu juga menjadi sebuah apa tantangan tersendiri tuh untuk membuat sebuah tema-tema 80-an misalnya untuk apa video-video Anda. Tentunya menggunakan apa? Menggunakan filter-filter 80-an tuh. Kalau di apa di CapCut atau di
apa VN ataupun di mana di konten-konten lain itu biasanya disediakan itu apa namanya warna-warna pilihan yang mendukung video Anda. Misal video vintage gitu kan, video 80-an itu bisa menggunakan tema-tema itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi apa pengantar saya seperti itu. Silakan teman-teman yang kalau mau ada yang mau bertanya atau mau diskusi ya tentang tugas ini gitu kan. Karena tugas ini nih kalau misalnya saya lihat memungkinkan untuk kita apa extend sampai ke UAS itu beli oke gitu kan. Sehingga nanti ada tambahan extend itu tambahan misalnya ada iklan promosi di belakangnya. Horor di depan, promosi di belakangnya. Misalnya gitu ya. Jadi semacam apa ya? Plot twist dalam sebuah video gitu. Itu lagi naik daun gitu kan. Plot twist kayak gitu. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau mau apa diskusi tentang ide-idenya atau mungkin dari sisi apa teknisnya silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Dimanfaatkan ya. Silakan ada yang mau tanya? Ada. Tadi saya juga dapat DM juga itu siapa ya? Itu Mas Gabriel ya. Gabriel ada nggak Mas Gabriel di sini? Mas Gabriel nggak ada, tapi Mas Gabriel bilang bahwa dia tuh punya apa ya? Punya latar belakang, saya nggak tahu punya latar belakang, pokoknya eh, sangat sensitif dengan yang namanya horor gitu kan. Nah nanti kita bicarakan lagi lah, gitu kan. Mudah-mudahan semuanya ini nggak ada ini ya, nggak ada apa faktor psikologis horor gitu ya. Mudah-mudahan bisa ya bisa. Karena ini sebenarnya lebih kepada ide sih ya. Ada ide pilihan-pilihan ide gitu kan latihan untuk memanfaatkan ide kita menjadi ide yang menarik ya untuk iklan atau untuk komersial lainnya. Oke, silakan Mas Eka Arsyad untuk bertanya. Selamat siang, Pak. Iya. Oh, Handayani, kamu nama depannya Eka Arsyad. Iya, Pak. Maaf, Iya, Bapak izin bertanya. iya silakan. Ini maksudnya untuk dari tugasnya sendiri, seandainya video atau foto itu kita harus ngambil ulang atau stok yang sudah kita punya ya, Pak? Karena tadi saya sempat telat untuk mendengarkannya, Pak. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau saya waktu itu waktu saya ngambil video, contoh yang video saya ya, seperti contoh video saya tadi, ini saya share lagi ya, teman-teman ya. Video sebenarnya saya nggak ada niat untuk bikin video horor gitu kan. Ya tapi karena saya vote, saya apa video ini koridor, video kamar mandi, video itu setelah saya editing, saya bikin tema horor deh, ternyata bisa gitu kan. Ini kalau anda teman-teman lihat ya, ini videonya ya. Nah, ini kan nih koridor ini kan, tangga darurat gitu kan. Saya masuk ke tangga darurat. Ruangan kosong biasanya rame nih. Ya, tadi ada apa? Transisi speed ya, transisi. Nah, saya juga pakai apa? Efek video apa? Pintu. Nah, habis gitu kan. Itu aja. Tapi saya dapat feel horornya gitu loh. Ya, jadi saya dapat feel horornya. Nah, apa bisa pakai video-video lama? Bisa juga pakai video-video Anda lagi apa? Lagi liburan kemarin gitu kan. Anda pilih tuh video-video yang kira-kira ini bisa nih masukin nih. Anda potong-potong gitu kan. Tambahin filter, digelapin dikit, kemudian tambah background. Tapi backgroundnya yang cocok sama ini nih ya. Transisinya tuh yang kayak deng, deng, deng gitu. Itu harus masuk tuh. Karena ada sebagai apa produsernya gitu kan harus tahu tuh masuk nih masuk gitu.
karena ini produksi video gitu kan, Anda bisa tuh kalau misalnya Anda kurang dalam misalnya menggunakan aplikasi, Anda bisa bisa minta bantuin teman Anda gitu kan. Tapi Anda tahu feel-nya gitu. Saya mau bikin seperti ini, pakai ini, ditambah ini, kasih efek suara hujan bisa nggak? Bisa ceret gitu kan. Itu kan lebih lebih emosional, lebih creepy ya itu kan, lebih merinding tuh lah gitu. Misalnya kasih suara hujan. Jangan tiba-tiba pakai suara-suara apa gitu kan, anak kecil suara itu. Ya jangan terlalu seperti itu ya, jangan terlalu horor banget gitu kan, sampai orang akhirnya nggak mau ngeliat. Kita mau bikin yang horor tapi ada efek pengen lihat terus gitu loh, pengen lihat terus gitu kan. Harus ada eskalasi emosinya harus ada, nggak langsung wah ini langsung serem di depan gitu, di belakang ternyatanya apa namanya orang udah nggak mau lihat gitu, begitu serem di depan orang nggak mau lihat. Pertama kan dia slow aja dulu, slow naik 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 naik, nah, gitu. Seperti itu sih sebenarnya sih yang bisa nanti ide Anda itu Anda kembangkan. Begitu Mbak. Baik, karena saya kan punya beberapa stok video ya Pak. Karena Hmm. memang suka memvideokan beberapa lokasi gitu loh. Maksudnya kalau memang itu boleh, berarti saya mau pakai itu tinggal saya tambahin aja efek-efek yang seperti yang Bapak bilang tersebut ya Pak ya. Ya, 15 detik aja Hmm, Mbak ya, 15 detik apa 20 detik gitu ya. oh baik, baik Mm-mm. Pak itu saja Pak. Terima kasih ya Pak. Oke. Ya, teman-teman ya. Jadi gitu ya, dibikin eskalasinya gitu kan yang menarik gitu kan. Anda pilih dari sekian banyak video Anda gitu. Mana ya yang bisa dibikin horor ya gitu kan, tema horor. Nanti juga sebaliknya juga bisa. Coba Anda bikin dengan tema vintage 80-an, 90-an gitu kan. Dengan background lagu-lagu misalnya lagunya Elvis, lagunya Koes Plus misalnya gitu kan. Dengan lagu seperti itu muncul akhirnya suasana vintage-nya gitu kan. Kalau Anda lihat apa namanya TikTok misalnya ya, kalau Anda lihat TikTok misalnya ada orang-orang tuh sekarang kan mengunjungi kafe-kafe jadul gitu kan. Misalnya dia mengunjungi kafe-kafe jadul yang temanya kuliner, tapi dia backsoundnya adalah backsound lagu-lagu lama tuh, lagu-lagu tempo dulu. Jadi feel-nya masuk gitu loh. Ketika dia mengunjungi kafe jadul, ya masih ada piringan hitam, masih ada kaset, apa piringnya dari kaleng gitu kan, langsung tuh backsoundnya backsound apa backsound vintage, backsound jadul, mungkin dia videonya agak di redup-redupin dikit gitu kan, sehingga efek dari vintage-nya itu terasa emosionalnya, itu menambah nilai tuh. Kalau kita hanya foto-foto begitu aja mungkin orang melihat oh ya udah kafe jadul, tapi begitu kita tambahin emosionalnya, tambahin efek-efeknya, ditambahin transisi-transisinya, itu jadi lebih lebih itu ya emosional, lebih bagus lagi nih. Oke. Oh, Mbak Dian idenya itu tadi kayak gitu Mbak Dian idenya. Jadi idenya seperti itu. Sebenarnya disambung-sambung video tuh kayak tadi kan saya video aja di jalan sendiri, misalnya Mbak Dian di jalan gitu kan, jalan sendiri lewat trotoar itu kan ada tukang mie nih, nggak ada pedagangnya kosong gitu misalnya kan. Wah, kita mau bikin horor nih gimana caranya gitu kan. Set gitu. Terus tiba-tiba apa namanya ketopraknya misalnya datang gitu kan, tapi abangnya tetap nggak ada misalnya begitu Mbak ambil, pas pas Mbak ambil abangnya nggak ada nih gitu kan, jadi itu satu horor lagi tuh kayak gitu, jalan kemana gitu kan lagi ngeliat-ngeliat apa namanya lagi di mobil gitu atau di motor gitu, itu bisa tuh kita melihat pemandangan lihat apa, tapi menggunakan beberapa shoot ya, jangan satu shoot aja gitu hanya satu foto nyambung gitu. Saya mau itu beberapa potongan video gitu. Ada shoot yang long long shot, ada yang close up, ada yang dari atas misalnya atau dari dekat sekali misalnya. Itu menambah emosional tuh. Kalau Anda lihat apa video-videonya ya. Jadi seperti itu. Kalau ide horor tuh di kantor juga bisa. Di kantor kalau lagi apa berangkat pagi itu saya biasanya kantor masih sepi kan, itu di basementnya, di apanya, itu sebenarnya biasa aja gitu. Tapi saya bisa bikin horor gitu ketika saya jalan sendiri. Mungkin saya videoin kaki saya lagi jalan kan, video saya kaki saya lagi jalan, kemudian saya apa pencet lift gitu misalnya. Lalu saya ngeliat saya ke sekelilingnya tuh kosong gitu kan. Tiba-tiba ada satpam muncul gitu, saya bikin apa zoom in, zoom out gitu kan.
Nah, itu padahal sih biasa aja bercanda-bercanda gitu, tapi kita bisa bikin, Pak, nanti saya bikin kayak horor nih gitu kan. Jadi horor gitu. Itu. Ini tugasnya individu benar gitu. Tapi kalau untuk konsultasi atau untuk ngobrol-ngobrol bisa tuh kalau yang deket-deket ya di grup bisa tuh share. Share apa? Share ide, share back sound atau share apa, silakan. Backsound nggak harus serem kan? Nggak harus sih. Apa tergantung ya. Biasa sih efek-efek horor itu biasanya yang suspense ya, yang teneng teneng gitu. Dia tuh ada yang begitu pas ngelihat drak gitu kan. Jadi efek-efek kaget gitu, efek-efek suspense. Kalau di Filmora itu ada tuh backsound apa horror backsound misalnya gitu. Itu ada suara pintu, nek gitu kan. Terus suara orang jalan, ceklek, 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 itu ada gitu kan. Tuh. Oke, ini harus ini ya. Kalau sekarang ini temanya horor ya. Emang kenapa harus tema horor gitu kan? Karena ini belajar. Jadi kalau kita bisa tema horor, tema apapun bisa gitu kan. Kenapa saya bikin tema horor? Karena ini lebih banyak mikirnya ya. Ada mikir, ada lebih banyak apa referensi-referensi gitu kan. Lihat-lihat referensi gitu kan. Horor juga kan sederhana juga. Nih kalau Anda lihat apa video tadi ya, video apa namanya? Yang tadi nih ya, saya share lagi ya. Nah, ini videonya misalnya Grab gitu kan. Dia biasa aja, apa nggak yang pakai apa backsound backsound horor gitu aja, hanya kelihatan dari sisi pencahayaannya aja nih. Kaget lihat hematnya Grab Unlimited. Kaget lihat gratis ongkir. Kaget lihat diskon jalan. Nah, itu kan dia hanya itu doang, cuman suara jangkrik, suara angin gitu kan. Sebenarnya bisa dikombinasi menjadi sebuah suasana yang creepy gitu kan. Itu ya. Sementara untuk Mas Noval ini adalah untuk yang horor ya. Kenapa horor? Karena saya juga karena kita perlu nih ide-ide yang ada hooknya untuk membuat sebuah iklan di perusahaan kita lah, iklankan di perusahaan kita atau iklan di mana itu bisa bermanfaat loh gitu kan dengan seperti ini gitu kan. Nanti Anda bisa ininya apa? Backsoundnya Anda bisa cari kok di mana-mana banyak tuh backsound backsound yang horor ya. Anda bisa cari di YouTube, bisa cari di mana gitu, bisa Anda bisa cari. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Produk yang dipromosikan bebas ya, promosikan bebas. Misalnya, biasanya kalau tadi tuh yang Grab gitu kan, kayak gitu kan. Ada yang Spotify tadi kayak tadi. Ada yang misalnya undangan gitu kan, undangan Halloween gitu kan, hari Halloween. Wah, misalnya itu depannya udah bikin horor gitu, tiba-tiba datang ke hotel ini undangan dengan tema apa Halloween misalnya gitu. Bisa kok temanya tuh di belakangnya tuh bisa hiburan ya, bisa lucu. Misalnya apa hantunya jatuh gitu kan, hantunya kepleset atau hantunya apa, atau hantunya yang kaget mungkin gitu. Nah, itu bisa bisa menarik gitu kan. Kalau Anda punya ide-ide yang seperti itu. Artinya Anda perlu yang namanya referensi, cari-cari referensi nih. Referensi-referensi yang membuat Anda tuh punya ide-ide tambahan lah gitu kan, referensi. Tadi saya juga tadi nyari referensi tuh di YouTube ya. Referensi ada nggak sih gitu kan, yang apa tema-tema serem gitu, tapi ujung-ujungnya iklan gitu. Ternyata banyak gitu kan, banyak yang kalau kita mau cari ya gitu. Itu teman-teman ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan yang mau tanya. Bapak izin bertanya, Ya, silakan. untuk videonya nanti diupload di mana ya? Atau di YouTube atau... Bebas di mana aja, tapi saya dikasih linknya aja ya. Oh iya Pak. Di Instagram boleh bilang aja ini portfolio karya video horor misalnya, nggak apa-apa nanti saya. Tapi jangan di privat. Beberapa tuh pernah klik saya ternyata di privat nggak bisa gitu kan, nggak bisa dinilai. Gimana aja di link aja, di link kasih linknya di Google Drive ya nggak apa-apa. Tapi Google Drive-nya tuh dibuka juga sharingnya ya.
Ya, itu penting nggak apa-apa itu boleh di mana aja. 15 detik kok, 15 detik sampai 20 detik. Jadi saya mau tahu aja gitu kan, bagaimana Anda bisa mengkombinasikan video-video Anda itu, memanfaatkan editingnya, dan juga memanfaatkan ide juga backsound-backsound yang bisa mendukung satu kesatuan tuh menjadi sekarya gitu. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Ya, nanti yang untuk UAS kita nanti apa tetap seperti ini ya. Saya juga nanti akan apa sosialisasikan gitu ya biar teman-teman tuh nggak yang apa bingung sendiri gitu kan. Nanti sosialisasikan bagaimana arahnya supaya ini bisa semua dikerjakan ya, dikerjakan. Sebenarnya nggak ini kok nggak terlalu apa yang yang eh, membuat apa peralatannya juga tinggi, efeknya seperti apa. Sebenarnya nggak terlalu gitu ya. Cuman kita punya ini aja referensi. Oh, kita punya referensi enak. Jadi kita bisa mendekatkan pada contoh-contoh atau referensi yang ada gitu kan. Mau bikin seperti apa ya gitu kan. Apakah mau bikin hantu-hantuan, atau mau bikin hanya suasananya aja, atau lucu-lucuan seperti apa gitu. Itu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi mau tanya Mbak Dian apa kira-kira udah ini? Terus kemudian Noval, oke. Ada lagi yang mau tanyakan teman-teman? Saya rasa cukup ya. Kalau emang cukup gitu kan teman-teman bisa dipersiapkan dari sekarang ya, kumpulin videonya dan coba-coba bikin aja, coba bikin. Anda rasio apa? Aspek rasionya boleh ukuran apa? Story gitu kan atau ukuran YouTube ya yang landscape 16:9 atau 9:16 atau 1:1 seperti apa namanya tuh di Instagram, tapi ukurannya tuh harus ini ya, misalnya Anda ukuran landscape, tapi jangan diposting misalnya di ukuran story gitu kan, jadi akhirnya kebesaran gitu kan. Jadi kalau misalnya postingannya Anda landscape, misalnya Anda postingnya di YouTube misalnya. Kalau postingan apa story gitu ya, yang 9:16 itu Anda pakai ukuran story, postingnya di apa story gitu kan, supaya videonya tuh nggak kebesaran atau nggak kekecilan gitu. Proporsional, jadi Anda tuh udah siap gitu kamera atau handphone Anda tuh ngadep ngadep landscape atau portrait gitu kan. Itu terusin aja gitu. Sehingga nanti Anda bisa mendapatkan apa hasilnya tuh optimal. Oke, teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Dari saya, Pak. Oke, Mas Epi, silakan. Eh, saya sudah buat videonya, Pak. Sudah dikirim ke LMS juga, Pak. Mungkin nanti dicek ide saya gimana itu, Pak. Oh, gitu. Oh, langsung dikirim di LMS. Iya, sudah dikirim ke LMS, Pak. Oh, udah jadi gitu ya. Iya, sudah jadi, Pak. Oh ya, oke ya, nggak apa-apa lah. Itu nanti eh, langsung mau dinilai atau gimana, Mas Epi? Eh, ya, eh, saya rencana sih kan sempat tadi Pak bilang nanti bisa juga misalnya di pas UASnya nanti akan ada kayak bikin iklan horornya atau apa. Jadi saya tangkapnya kan ide saya itu mau untuk mengangkat tentang kamera zaman dulu, kamera jadul, Mhm. kamera Kodak, kamera Mhm. Kodak. Jadi idenya si cewek lagi foto-foto di hutan, tapi ada orang yang sepertinya ada ikuti dia dari belakang dan foto dia juga. Mhm. Jadi tapi dia lagi pegang kamera kamera zaman dulu, jadi fotonya pakai kamera zaman dulu. Jadi aku fokusnya juga kamera zaman dulunya. Tapi nanti endingnya itu nanti eh,
Jadi sebenarnya itu saya ada potong setengah saja itu. Sebenarnya lanjutannya itu nanti ada iklan kameranya dengan hasil foto dari kamera zaman dulu itu. Oh iya, misalnya bisa itu Kodak tahun 54, sekarang kamera Kodak tahun 2005 misalnya gitu ya, hasilnya Ya, ya. mainnya itu. Bisa juga tuh. Oke tuh idenya. Oke, Mas Epi. Nah, kayak gitu ya tadi ya. Misal tadi kita misalnya lagi apa bawa apa bawa handphone gitu kan. Udah suruh adik kita atau teman kita tuh apa videonya dari belakang gitu kan. Tiba-tiba dia ngeliat ke belakang, nanti disorot dari depan gitu misalnya. Orangnya nggak ada. Terus sorot lagi orangnya nggak ada gitu, tiba-tiba orangnya di depan misal tiba-tiba gitu kan, tapi hanya ngasih poster, ini loh Mbak, undangan pernikahan saya tanggal segini, datang ya misalnya gitu. Itu lebih keren banget gitu kan. Ini horor apa nih, undangan pernikahan tapi kok horor gitu kan. Itu idenya bagus tuh, dan belum ada tuh menurut saya. Kalau misalnya Mas Epi gitu ya, ada temennya mau bikin apa, bikin dong tema undangan yang unik dong, oke saya bikin videonya mau nggak. Jangan yang tiba-tiba jalan di atas apa namanya, larian di atas apa di tengah bunga-bunga. Ah itu biasa gitu kan, atau pakaian adat lagi jalan di dekat apa gerbang, bikin tema horor gitu kan, tiba wah nikah gitu kan. Misal dia mimpin horor rumah tangga gitu, ternyata nggak horor-horor banget gitu kan, malah happy misalnya gitu. Ya Mhm. macem-macem lah itu ya idenya tuh. Tapi Mas Happy saya nangkep tuh idenya tuh. Siapa tahu itu ada ini kan, ada sebuah ide konsep itu bisa digunakan untuk promosi-promosi kamera itu, apa idenya itu ketangkep gitu kan. Ya bisa aja pakai idenya Mas Epi itu nanti tuh. Wah, ini boleh nih idenya nih untuk memasarkan kamera saya nih. Karena kamera saya ini udah beroperasi nih atau eksis sejak tahun 50-an. Sejak kakek nenek gitu kan sampai sekarang masih ada. Itu semacam kayak apa ya? Kita mau menggambarkan ruhnya kamera tuh masih terbawa di sampai sekarang. Misalnya gitu tuh temanya tuh. Misalnya tuh Mas Epi. Bagus sih, oke tuh. Epi. Tinggal dimatengin aja Mas. Nanti saya lihat ya di LMS ya. Ya, siap, siap. Terima kasih, Pak. Oke, ya oke. Ada lagi yang mau ini, mau share ide atau share apa? Kita diskusikan aja. Kalau ada yang mau apa, ini, ini apa nih? Ada yang mau share ini video atau gimana ya? Saya nggak tahu nih caranya gimana tuh. Oke, teman-teman, kalau nggak ada lagi yang apa yang didiskusikan atau yang di apa pertanyakan dari sisi apa tugas teknis, jadi saya anggap semua udah paham ya, paham teknisnya, paham apa aturannya, dan paham juga gimana outputnya nanti. Dan ini saya berharap ini video ini bisa apa menjadi gagasan ini ya, gagasan teman-teman dalam membuat sebuah tayangan-tayangan yang mau menggunakan apa tema-tema seperti ini untuk hook sebagai hook dari iklan komersial, iklan promosi, iklan layanan masyarakat, dan iklan informasi juga. Itu ya teman-teman ya. Demikian. Kalau dari saya nggak ada lagi, saya rasa cukup ya teman-teman. Nanti kita apa sambung lagi di kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa satu pembelajaran atau suatu hal yang bisa kita gunakan sebagai keahlian kita nantinya. Demikian dari saya, terima kasih. Sampai bertemu ya teman-teman. Saya tutup, saya izin live. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Makasih, Pak. Ya.